Menghadapi Filipina gagal mengeksekusi penalti. Kan gagal kita Okarnaing. Bola terlalu deras tadi, sulit untuk diraih oleh Okarnaing. Dan juga bermain saat melawan Timur Leste dengan istirahat yang lebih sedikit. Tentunya Indonesia harus memanfaatkan ini, Bu Maruf. Betul, kemampuan istilah recovery-nya ya. Recovery Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan dengan Myanmar, dan yang menurut saya menjadi catatan lain adalah bahwa menghadapi Timur Leste, Myanmar sebenarnya mereka sempat rileks di babak pertama, tapi mereka baru melakukan intensitas meningkatkan permainan mereka di babak kedua sebelum akhirnya mereka bisa mendapatkan gol melalui tendangan sudut. Ferrari kepada Arhan, kini Arhan Pratama ke belakang kembali. Ferrari, main asal Persija Jakarta yang memiliki prospek sangat baik. Rizky Ridho. Oh, terlepas kita Bagas Kava di kotak penalti. Angkat langsung Muhammad Sananta. Masih Sananta. Oh, berjibaku para pemain dari Myanmar. Marcelino tadi gagal, dibuang lagi. Kini Myanmar kuasai bola. Zhou Win Zain. Pelanggaran kita lihat terhadap Zhou Win Zain tadi dari Arhan Pratama. Peluang yang sangat baik tadi, Bung Maruf. Ya, lagi-lagi bagaimana tadi ada sebuah kecerdikan ya, umpan yang dilakukan oleh Ferrari ke sisi kanan dan tidak bisa diduga sama sekali oleh para pemain belakang dari Myanmar. Bagas juga melakukan akselerasi dengan sangat baik tadi. Tapi sayang kembali sentuhan yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tidak sempurna sehingga kehilangan momentum. Alfiana Dewangga, kini Marcelino Ferdinand. Dewangga kembali. Masih menguasai sepenuhnya para pemain Indonesia. Ada Bagas Kava yang naik ke atas. Angkat langsung di kotak penalti, sangat baik. Ada Sananta, oh gagal lagi. Oh, syuting gol. Oh, luar biasa. Oh, tidak offset tadi. Offside. Offside. Terlambat luar tadi. biasa, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah penampilan yang sangat baik, terutama sebuah tembakan keras tadi. Kita saksikan bola liar, tidak terlalu akurat, tapi kemudian bisa ditembak secara langsung tadi. Fajar Fatur Rahman, luar biasa. Dengan torpedo tadi. Masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Piai Pio 2. Inilah Fajar Fatur Rahman, asal Borneo FC. Alfiana Dewangga. Tidak pelanggaran. Fajar kini sangat cepat memasuki area pertahanan dari Myanmar. Oh, Witan Sulaiman. Ada Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Kembali Fajar. Bantu kita lihat. Umpan kepada Okarnaing. Masih Okarnaing. Shooting yang sangat jauh dari sasaran. Sebetulnya Indonesia, kalau kita melihat para pemain Myanmar saat melawan Timor Leste, bagaimana penyelesaian akhir mereka tidak terlalu baik, Bu Maruf. Betul, penyelesaian mereka termasuk yang kategori buruk ya, karena mereka punya 4 peluang emas untuk bisa mencetak gol ke gawang dari Timor Leste, tentu melalui dari tendangan sudut yang kemudian ada sundulan kepala di sana. Nah, di momen ini adalah yang berusaha menjadi perhatian bagaimana cara Myanmar melakukan counter attack. Mereka punya 2 peluang yang itu semuanya berawal dari serangan balik yang gagal atau tidak sepenuhnya bisa diredam oleh para pemain dari Indonesia. Ya, Indonesia tetap memakai pola 4-3-3. Holding Alfiana Dewangga. Yang gelandang ada Tovani dan juga Marcelino Ferdinand. Marcelino sangat baik pada Arhan. Kembali kepada Marcelino Ferdinand. Menghadapi Filipina karena kunci tertinggi untuk di grup A ini adalah Indonesia. Kembali Indonesia, kita lihat Ferrari. Dewangga menjemput bola. Dewangga adalah pemain yang sangat serba bisa. Ada 3 posisi yang bisa dijalani oleh Dewangga. Rizky Ridho, ada Ferrari. Di pertandingan kali ini sepertinya Dewangga diharapkan dengan kemampuan kaki kirinya ya untuk bisa melakukan kemudian akurasi passing dia juga cukup bagus tadi dalam beberapa kesempatan ketika dia mendapatkan bola dan bisa memindahkan bola ke sisi kanan atau kemudian ke sisi kiri. Situasi atau kemudian kemampuan yang sepertinya tidak terlihat ketika Ananda Rehan berada di sana. Ananda. Oh, sangat baik. Kembali kita lihat Fajar Fatur Rahman. Gagal tadi kena diblok oleh pemain dari Myanmar.
Dan malah penampilan Fajar Fatur Rahman di awal-awal ini lebih baik dibanding James Kelly Schroyer kemarin itu. Iya, Schroyer sebenarnya di awal kan dengan diharapkan dengan kecepatan yang dimiliki ya, tapi ternyata dalam beberapa scene dia tidak terlalu maksimal. Sementara di sini ada pergantian posisi karena kemudian Fajar Fatur Rahman bermain agak lebih ke dalam ya, tidak murni sebagai pemain sayap. Witan Sulaiman, tendangan penjuru, lakukan sudah. Oh, pendek datangnya tadi Witan. Fajar Fatur Rahman kuasai bola, angkat langsung berbahaya. Oh, hampir saja diserobot tadi oleh Sananta. Ferdinand shooting dan gol! Alhamdulillah, sujud syukur Indra Safri Bima Sakti menandakan kemenangan Indonesia atau unggul sementara Indonesia 1-0 atas Myanmar. Sebuah gol yang sangat cantik, tendangan voli dari Marcelino Ferdinand, sebuah gol yang benar-benar sangat cantik, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kualitas dengan sangat tenang mendapatkan pengawalan tapi melakukan tembakan setengah volley. Kita lihat pemain yang sangat muda, pemain yang kemudian selalu mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia, gol pertama ketika Indonesia mengalahkan Filipina, gol pertama ketika Indonesia sekarang unggul 1-0 menghadapi Myanmar. Kualitas, kelas, dan kemudian menjadi bukti bagaimana Marcelino adalah masa depan dari Indonesia, masa depan dari Garuda. Ya, 4 gol sudah diciptakan Marcelino Ferdinand di ajang SEA Games ini, termasuk SEA Games Vietnam maksudnya, dan 2 gol di ajang Kamboja tentu saja, menjadikan 4 gol Marcelino Ferdinand di 2 kali ajang SEA Games, 2 gol di Vietnam dan 2 gol sementara ini di Kamboja. Indonesia unggul sementara 1-0 atas Myanmar. Lewat gol yang sangat-sangat cantik tadi dari Marcelino Ferdinand. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Yan Cho So dari Myanmar terhadap Arhan Pratama. Dan memang Myanmar melakukan pressure agak tanggung, Bung Maruf. Betul, tidak terlalu ketat ya. Ya. Mereka lebih melakukan zona ya, area pengawalan, tapi kemudian zona tidak kemudian melakukan man to man ya. Tapi tadi sempat sebenarnya Marcelino ada satu pemain yang berada di depan dari Marcelino, tapi dengan tendangan yang sangat baik, sangat terukur, sangat terarah, membuat bagaimana tembakan dari Marcelino. Sulaiman Dewangga kembali. Arhan sangat cantik mengangkat bola kepada Witan Sulaiman. Masih Arhan. Namun gagal kita lihat karena dikawal dengan sangat ketat oleh Enten Aung. Inilah Enten Aung. Ente tahu menjadi satu pemain yang bermain di luar dari Liga Myanmar ya. Arhan pertama tadi jauh sekali lempar ke dalam, Marcelino Ferdinand sundul ke dalam. Oh, terlepas tadi. Oh, Fajar Fatur Rahman. Peluang yang sangat terbuka, tapi refleks yang sangat baik tadi dari penjaga gawang Pio Tu. Penjaga gawang juga bermain di SEA Games 2021 di Vietnam. Menggagalkan tadi peluang yang dapat oleh Fajar Fatur Rahman, Bung Maruf. Ya, ini adalah bagaimana kualitas dari Fajar Fatur Rahman ya. Refleks tembakannya dari bola rebound selalu merepotkan dan selalu memaksa penjaga gawang dari Myanmar bekerja ekstra keras. Witan Sulaiman, tendangan penjuru sangat berbahaya. Oh, gagal. Taufani syuting kembali, mudah saja buat penjaga gawang Pio Tu dari Myanmar. Untuk di 20 menit awal ini tentu saja lebih baik dibanding 20 menit awal saat menghadapi Filipina, Bung Maruf. Iya, dan menurut saya juga selain karena sudah ada mulai kayak kepercayaan diri yang diperlihatkan oleh para pemain setelah mendapatkan kemenangan 3-0 menghadapi Filipina, lebih juga cara bertahan dari pemain-pemain Myanmar dibandingkan dengan pemain Filipina. Myanmar ini bertahan terlalu dalam. Oh, sangat baik Witan Sulaiman, syuting Witan. Oh, gagal Witan. Dah sudah sangat baik tadi akselerasi dia yang menusuk langsung ke kotak penalti dari Myanmar. Ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Maruf. Iya, 2 kali lipatan dia berusaha untuk melewati satu pemain lagi sebelum melakukan tembakan. Tapi memang ada kesan bahwa Witan lebih enak mungkin kalau dia memberikan bola kepada Ramadan Sananta ya. Karena Mungkin- Sananta dalam situasi kosong. Mungkin agak tertutup sedikit, Bung Maruf. Karena ada 2 pemain berada di posisi itu ya. Cover atau memblok dari, Drop ball ya. karena memang sangat panas cuaca di Kamboja, khususnya di Asia Tenggara ya, di Laos, Vietnam, dan juga Thailand, termasuk Kamboja tentunya. Kamboja tadi 37 ya, 37 rasa 40. Rasa 40. Itu
Tapi kalau 40 rasa berapa berarti? Jadi Mungkin kalau seperti waktu kualifikasi Piala Asia di Kuwait. iya panas ya, mungkin itu levelnya udah mulai ini ya, level pedasnya level tinggi. Kembali Indonesia. Marcelino Ferdinand, pelanggaran tapi dilakukan oleh Marcelino. Yang sudah mencetak gol buat klubnya di Belgia. Tentu saja prestasi yang sangat baik, Bung Maruf. Betul. Salah satu pemainnya yang kalau dilihat dari media sosial klubnya juga cukup ini ya, cukup dia bisa bergaul dengan pemain-pemain yang lain ya. Dia diminta supporter untuk menyanyikan lagu supporter mereka, kemudian juga ketika di ruang ganti juga diminta untuk menyanyi dan naik ke atas. Bagas, masih Bagas. Sangat baik Bagas, namun gagal melewati Zulkarnain. Kartu kuning, Kartu kuning seperti itu. sangat disengaja Bung Maruf. Betul. Karena posisi dia sudah kehilangan, Ya, sudah kehilangan keseimbangan, kehilangan posisi dan kemudian Witan Sulaiman yang mendapatkan bola ya. Kita lihat sangat Belum baik. keluar. Oh, belum keluar. Belum Belum 100%. Oh, Jelas sekali ya. jelas sekali kartu kuning, harus ada kartu ini. Oh, dibiarkan saja. Oh, kartu kuning Kartu jelas. kuning, pasti. Karena itu advantage untuk Witan Ya, Sulaiman. Witan, Advantage. Witan Safri. Dia bisa bergerak kemanapun ya, dan itu yang membuat pemain lawan juga sebenarnya sulit mendeteksi posisi dari seorang Marcelino. Ini mirip ketika awal-awal babak kedua ketika menghadapi Timor Leste di mana Marcelino lebih diberikan peran yang leluasa, free roll dia. Sintanaung, Yayen Pyo terus mengawal dengan ketat pergerakan para pemain Indonesia. Rizky Ridho nampaknya mendapatkan kawalan dari Sintanaung. Suantan juga berada di kotak penalti. Lakukan sudah Marcelino. Oh, ditepis tadi oleh penjaga gawang Pia itu ada Dewa Tovani kini. Memutar bola ketik sekali Marcelino. Oh, penalti tadi dilakukan oleh Sintanaung di area kotak penalti. Dan Indonesia benar-benar mendapatkan hadiah penalti dari wasit Jumpe Lida. Pelanggaran dilakukan oleh Sintanaung tadi. Bagaimana Atlas yang sangat cantik. Dan jelas ya. Jelas penalti. Sangat sembrono pergerakan dari Sintanaung tadi, Bung Iya, Maruf. dia ingin menghalau bola sebenarnya, tapi cerdik juga bagaimana posisi atau apa Tapi yang bukan dilakukan. masalah kena kaki. Kena ancang-ancang kaki tadi. Sehingga dia mengambil kesempatan itu, dan ini adalah pemain yang berarti dia tahu bagaimana regulasi ketika di dalam kotak Ya. penalti. Advantage itu penting harus diambil. Muhammad Ramadan Sananta. Nampaknya ingin membuka skor atau memecah telur untuk tampil di SEA Games ini. Karena belum mencetak gol, Bung Maruf. Betul, di laga pertama tidak terlalu berkembang. Semoga saja bisa mencetak gol untuk gol yang pertama di SEA Games ini buat Ramadan Sananta. Siap Sananta, lakukan sudah dan masuk gol. Alhamdulillah. Ramadan Sananta, pemuda asal Daik, Kabupaten Lingga, Kabupaten Riau, mencetak gol lewat tendangan penalti, membuat Indonesia menggandakan kemenangan menjadi 2-0 untuk sementara ini di menit ke-30 atas Myanmar, dan semakin membuka peluang Indonesia untuk bisa memimpin klasmen dan tentu saja melaju ke semifinal, Bung Maruf. Marhaban ya Ramadan di daftar pencetak gol tim. Pengalaman dia bersama dengan klub ya di Persija Jakarta, dia sudah tampil 30 kali. Ya, luar biasa. Pernah bermain bersama dengan PS Tira. Dan terbangnya luar biasa, Bung. Luar biasa sekali ya, dan dia bahkan menjadi kapten tim memang di timnas U16 ya. Dan itu yang wajar kalau kemudian sekarang dia menjadi starter. Jadi sempat agak Tapi kaget. beberapa tahun belakangan memang Dewangga kerap tidak dipanggil oleh Sintayong. Betul.
Kita tahu kadang Sintayong ketika memanggil pemain bukan hanya persoalan bagaimana penampilan di lapangan juga, tapi di luar lapangan juga menjadi perhatian dari seorang Sintayong, dan Sintayong sangat tegas ketika pemain dianggap tidak terlalu bagus ketika berada di luar lapangan. Oh, sangat luar biasa apa yang dilakukan Marcelino. Sangat cerdik Bung Maruf, sangat cerdas. Betul, dan dia berada di semua lapangan ya. Dia siap untuk menerima bola ini, yang membuat pemain lawan juga susah untuk mendeteksi posisi dari Marcelino ya. Hernando Ari Kita berharap dia terus berkembang ya tadi ya. dan harus terus bertahan di Eropa. Betul. Muhammad Ferrari, umpan panjang ke kanan, masuk kepada Bagas. Oh, apa yang terjadi? Benturan dua pemain, Bagas dan juga Tumyat Khan. Bagas ini menarik ya. Zulkarnain. Oh, Bagas menurut saya juga cukup menarik ya, karena kita tahu bagaimana biasanya ada Bagas dan Bagus. Ya. Bagus ke Eropa, tapi saya memang penampilan Bagus sempat mengalami cedera, patah kaki, sehingga sekarang belum. Pada Sananta shooting. Santik. Sebuah tendangan yang sangat santik walaupun tidak memenuhi sasaran tadi Bung Maruf. Iya, sebuah keputusan yang memang membuat Ramadan Sananta sempat meminta maaf ya, karena sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh Arhan di posisi fullback kiri, tetapi dia melihat dengan banyak pemain-pemain dari Myanmar yang berada di kotak penalti, dia mengambil keputusan untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Bang Suki menit ke-40, tertinggal 0-2 Myanmar. Lewat gol yang diciptakan Sananta dan juga Marcelino Ferdinand, Piao Tu. Sangat baik tendangan gawang yang tadi mengarah kepada Yeyen Pyo, namun gagal Yeyen Pyo. Fajrul Rahman berduel. Cukup pusing nampaknya pelatih Myanmar untuk memakai strategi apa atau taktik apa untuk menghadapi Indonesia. Myanmar ke dalam Indonesia, Bagas Amaluddin, Bagas Kava Ariski, ada Marcelino Ferdinand, masih Bagas. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Zulkarnain terhadap Bagas Kava. Ya, Zulkarnain bahkan sampai turun ke bawah ya, dia mengawal pergerakan dari Bagas. Karena memang praktis tidak banyak yang bisa dilakukan di lini depan, jadi dia sampai melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Myanmar. Sananta, Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman lakukan sudah dewa ke kotak penalti. Oh, tidak ada rekan. Berusaha diserobot tadi oleh Fajar tapi gagal kini balik. Strategi itu kan sempat berjalan Bu di 10 menit awal, mereka punya tapi kesempatan. menarik juga dengan sebutan atau kata-kata inferior Bung Maruf ya, karena di awal-awal pemakaian regulasi umur 23 Indonesia kerap kesulitan menghadapi Myanmar. Tapi Betul. beberapa tahun atau 3 pertandingan terakhir di SEA Games Indonesia selalu dominan. Iya, meskipun memang Indonesia dari sisi pertemuan tidak terlalu banyak, tapi bisa dikatakan bahwa Indonesia ini peran dewangnya cukup bagus ya sebagai defense midfielder ya. Karena Myanmar pun tidak ada di tengah pressure. tidak ada tekanan yang Betul. sangat kuat Bung Maruf. Tapi setidaknya bagaimana dia berperan Ya, untuk bisa sangat baik, memindahkan sangat bola baik. ya, itu saya pikir juga cukup bagus, karena memang salah satu persoalan laga menghadapi Filipina adalah dari tengah tidak ada pemain yang kemudian bisa betul. mendistribusikan Itu sangat bola. terlihat Betul. melawan Filipina. Tadi di awal-awal bagaimana beberapa umpan memang menjadi pemecah sedikit kebutuhan ya di sisi kanan, terutama kepada Bagas. Marcelino Ferdinand benar-benar mengacak-ngacak pertahanan dari Myanmar. Berada di posisi manapun Marcelino, Rizky Ridho tadi kepada Tovani, sangat baik Tovani passing dan kontrolnya. Ferrari ya tidak bisa teruji atau ternilai dari Ferrari karena memang tekanan tidak terlalu kuat dari Myanmar Bung Maruf. Betul, hanya satu kali kesempatan tadi Bu, Iya. ketika sempat lepas tadi, tadi sempat punya kesempatan melakukan tembakan Ferrari waktu itu. Sangat baik. Wow, bisa Oh. menolongin sangat luar biasa. Cantik sekali Tovani. Sangat cantik Tovani hari ini. Marcelino Ferdinand. Umpan sangat baik. Sananta. Jadi tembok tadi. Kini Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Tunggu dulu Fajar. Langsung umpan kepada Bagas. Angkat Bagas. Di kotak penalti. Oh, mudah saja buat penjaga gawang Piao Tu tadi. Dan memang tidak ada tekanan dari pemain Indonesia.
Kini kita lihat Zhou Winten, masih Zhou Winten. Pada cabang sepak bola Pekan Olahraga SEA Games ke-32 Kamboja di tahun 2023 ini. Inilah babak kedua di mana di babak pertama Indonesia unggul 2-0 lewat gol Marcelino Ferdinand dan juga Muhammad Ramadan Sananta, dan ada pergantian pemain di mana Witan digantikan oleh Irfan Jauhari yang mencetak gol ke gawang Filipina di pertandingan kemarin. Sedangkan di kubu Myanmar ada pemain Aung Mio menggantikan Suan Tat. Dan kini langsung lakukan tekanan Myanmar, nampaknya sedikit terlihat agak lebih agresif Bung Maruf Ya, untuk pertandingan babak kedua ini. Apakah memang seperti itu Bung Maruf? Opsi yang harus diambil Ya. ya, karena situasinya kalau justru tadi babak pertama sama sekali tidak berjalan, di luar ekspektasi, di luar harapan, bertahan juga berat, kemudian menyerang juga tidak bisa sama sekali karena mereka agak ragu-ragu, maka jeda waktu tadi mungkin digunakan pelatih untuk bagaimana membuat para pemain dari Myanmar agar lebih keluar berani untuk memberikan tekanan, minimal bisa mencetak gol. Di babak pertama memang terlihat sangat membiarkan para pemain Indonesia untuk berkembang, Bung Maruf. Betul, 70% ya penguasaan bola, mungkin bisa di atas 70%. Dengan penjuru pertama di babak kedua, Arhan Pratama angkat langsung. Dengan model apa tadi yang dilakukan oleh Arhan Pratama sehingga jauh-jauh dari sasaran Bung Maruf. Ya, tendangan model tidak jelas. Ya, tapi di luar itu Arhan menunjukkan bagaimana dia adalah pemain yang tidak tergantikan ya, bukan hanya di eranya pelatih Sintayong, tapi juga di era Enzo, Zhou Winten, masih Zhou Winten, langsung ke depan, Aung Mio. Asli curi para pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sangat baik Jauhari. Marcelino Ferdinand. Bukan sebuah pelanggaran. Aung Mio. Sangat cepat kita lihat. Para pemain Myanmar, namanya ada pemain awal-awal lebih ya. agresif. Betul, di 3 menit pertama ini atau di 4 menit pertama ini para pemain dari Myanmar terbilang lebih agresif dan mereka lebih berani untuk masuk sampai ke daerah penalti dari timnas Indonesia. Dan ini tentu menjadi warning ya, karena 2-0 juga bisa dikatakan belum sepenuhnya nyaman untuk Indonesia, karena kita pernah punya riwayat kita hanya menang 3-2 ketika menghadapi Myanmar. Sangat baik sebetulnya umpan panjang tadi dari bawah kepada Arhan, tapi tidak bisa dikontrol dengan baik. Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy, yang sudah ber-2 tahun ini tapi baru sekali memainkan laga resminya buat Tokyo Verdy. Dan Aung pada Sintan Aung gagal tadi kita lihat. Zhou Winten juga gagal. Hati-hati, Indonesia terlalu santai. Kita lihat Zhou Winten. Masih Zhou Winten. Terjatuh, dibiarkan saja oleh wasit Dupelida dari Jepang. Myanmar sudah berani melakukan tekanan, tapi terlihat tidak terskema dengan baik. Iya, masih butuh proses, masih butuh adaptasi ya untuk bagaimana struktur mereka ketika melakukan. Masih Sinte tahu, langsung di kotak penalti, arahkan kepada Enzo tadi, Zhou Winten, masih Zhou Winten, Yayin Pio, angkat langsung di kotak penalti. Shooting lagi tadi dari Zhou Winten. Kunco Zinain, pemain asal klub Hanta Wadi, masuk tadi. Kunco Zinain, bukan
sebuah pelanggaran Nong So. Zhou Wintain, Sintan Nao, Zhou Wintain. Kali penampilan bersama dengan Macan Kemayoran. Ahmad Ferrari, Irfan Arhan Pratama, langsung umpan kembali kepada Irfan Johari. Oh, belum keluar nampaknya Irfan, bahayanya oleh Ten Ain. Dicocor saja kita lihat oleh Ten Tet Aung tadi. Ten Tet Aung yang terus mengawal pergerakan Irfan untuk menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Akan dilakukan oleh Arhan Ferdinand pada Tet Aung tadi. Arhan Pratama, oh cantik sekali Arhan, angkat langsung dengan kaki kanan. Ramadan Sananta berputar-putar di kotak penalti, namun gagal. Offside Ya. nampaknya. Bagaimana posisi offside? Oh iya. Di sini, Offside. ya. Oh, di sini. Di sini dia bergerak ya, mengambil bola ya. Bola kedua tadi, Ramadan Sananta, Bung Maruf. Iya, Ramadan Sananta mengambil keputusan yang tepat memberikan bola pada Irfan Johari karena memang posisi dia untuk ruang tembak dia juga menjadi lebih kecil ya. Tapi tadi Irfan agak terlambat sehingga ada gangguan dan kemudian berhasil ditutup oleh para pemain dari Myanmar. Umpan ke dalam. Tet Aung. Myop. Oh, Aung tadi kita lihat gagal dari Aung Myop. Balik lagi Myanmar. Zhou Wintain, masih Zhou Wintain. Oh, terlepas sangat baik, berbahaya. Masih Irfan. Umpan jauh, tidak offside. Sangat baik, Marsuna Ferdinand. Dibuang saja oleh Nong So. Marsuna Ferdinand. Meski berusia 18 tahun. Tapi memiliki performa yang cukup baik. Fani ke belakang pada penjaga gawang Hernando Ari. Rizky Ridho, Bagas Kava, Fajar Fatur Rahman, Alfredo Dewanga. Umpan panjang yang maksudnya kepada Arhan, tapi sangat jauh tentu saja dari posisi Arhan. Dua kali bagaimana presisi umpan yang dilakukan oleh Dewangga tidak cermat ya. Jadi sempat ketika memberikan bola kepada Bagas tapi juga jauh dari jangkauan Bagas. Sekarang di babak kedua ketika usaha dia untuk memindahkan bola ke sisi kiri, memberikan bola kepada Arhan juga tidak bisa dijangkau oleh Arhan karena terlalu jauh. Ahmad Ferrari, terus Aung Myo. Gagal kita lihat. Tet Ain Aung tadi. Sintan Nao. Zhou Wintain. Masih Zhou Wintain. Tet Ain Aung. Masih Tet Aung. Putar-putar. Oh, sangat baik pada Zhou Wintain. Sintan Nao. Oh, terlepas tadi. Peluangnya sangat terbuka. Aung Myo gagal tadi. Terlihat bagaimana saat Indonesia ditekan pun agak sedikit kesulitan Indonesia, Bung Maruf. Iya, terlihat bagaimana memang ada kelemahan ya, ada ruang-ruang yang kemudian kita saksikan dengan begitu mudah untuk dieksploitasi. Tangkapan tidak cermat tadi oleh Hernando. Dan memang ini agak berbahaya ya, karena bagaimana leluasannya para pemain dari Myanmar, mereka melakukan pergerakan bahkan di kotak penalti dari Indonesia. Perubahan strategi yang awalnya dari Hernando. Oh, peluang Ramadan Sananta. Ramadan shooting, oh masuk, alhamdulillah. Gol kedua, Ramadan Sananta lewat kaki kiri yang sangat-sangat luar biasa bagus. Bermain luar biasa sekali Muhammad Ramadan Sananta saat melawan Myanmar ini. Gol kedua Ramadan, gol ketiga Indonesia. Membuat skor menjadi 3-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Kesalahan dari pemain.
Myanmar, Bung Maruf. Iya, satu pemain ya yang tidak turun ke belakang, tidak naik tadi, sehingga justru itu membuat posisi dari Ramadan Sananta dalam posisi onside meliuk melewati dua pemain dan kemudian melakukan tembakan dengan kaki kiri. Tidak bisa diantisipasi sama sekali, tidak bisa ditepis sama sekali oleh penjaga gawang dari Pheo Toy tadi. Ramadan Sananta benar-benar membuktikan bahwa dia adalah salah satu striker Indonesia yang sangat baik, karena di Liga 1 pun dari 24 kali penampilannya dia mencetak 11 gol. Luar biasa untuk pemain muda berusia 22 tahun ini atau 21 tahun ini, Muhammad Ramadan Sananta. Sangat baik, Bung Maruf. Dan langsung ditarik keluar ya oleh pelatih Indra Safri. Langsung ada pergantian pemain. Dan tadi dimasukkan, tapi Ramadan Sananta adalah pemain yang diharapkan, pemain yang punya prospek berjasa atau kemudian berkontribusi besar atas keberhasilan dari PSM Makassar. Justru mereka kebobolan seperti yang tadi kita lihat, itu juga menjadi pertimbangan tersendiri kenapa akhirnya memilih untuk lebih cenderung bertahan dan memperkuat pertahanan. Dari Myanmar, Yayin Pheo, nampaknya serangan balik dari Enten Aung. Mudah saja Arhan untuk mematahkan serangan dari Myanmar. Bagas terlepas tadi, lebih ada penjaga gawang Pheo 2. Kini Nong Su Relatif lebih menantang ya, Bu, yang lebih menantang, lebih menarik, dan kemudian lebih ada permainan, ada perlawanan yang dilakukan oleh Myanmar dibandingkan di babak pertama tadi. Dan ini juga bisa menguji sejauh mana kombinasi dari dua center back timnas Indonesia, Ferrari bersama dengan Rio tadi, bagaimana Rizky Ridho. Sangat baik Fajar Fatur Rahman. Terdalam Fajar. Dan Marcelino Ferdinand. Kita lihat Arhan naik. Masih Marcelino Ferdinand dikejar oleh Yayin Pheo. Pelanggaran dilakukan oleh Yayin Pheo. Pergantian pemain lagi dari Myanmar. Nampaknya nomor punggung 14 Aung Tiha masuk menggantikan Zhou Winten. Aung Tiha dan kapten kesebelasan dari Myanmar disematkan kepada Enten Taung. Nah, Zhou Winten pemain asal Selangor, Bung Maruf. Ya, pemain yang juga bersinar bersama dengan Selangor, pemain yang juga menjadi tumpuan dari Myanmar dalam 2 SEA Games terakhir. Aung Tiha Baru masuk ya, pemain yang baru masuk menggantikan posisi dari Ramadan Sananta. Dan Marcelino Ferdinand nampaknya untuk menghemat tenaga, untuk menjaga tenaganya agar tetap bugar, digantikan oleh Beckham Putra Nugraha dari Persib Bandung. Inilah Beckham Putra Nugraha. Ya, Beckham Putra Nugraha, pemain berusia 21 tahun Persib Bandung, sudah 52 kali tampil bersama dengan Persib Bandung dengan 6 gol yang dilesakan. Pernah bersama dengan U19, U23, dan tentu saja timnas senior ketika menghadapi Sukses membawa Indonesia merebut medali perak di SEA Games 2019 di Filipina. Saat ini dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0. Sempat bertemu juga di fase grup menghadapi Vietnam dan sempat berikan perlawanan, tapi sayang partai final memang sepertinya menjadi panggung untuk Vietnam, sekaligus membuat Vietnam back to back atau kemudian 2 kali gelar juara yang diulangi di tahun 2021. Rebutan bola Arkar Cho dan juga Fajar Fatur Rahman, tapi nampaknya Fajar Fatur Rahman yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Permainan ya, ketika beberapa nama masuk, termasuk taruhlah pemain nomor punggung 15, ketika dia tampil juga bermain dengan cukup bagus dan langsung memberikan warna. Bagaimana Aung Myokat ya dengan postur dia yang cukup tinggi, atau kemudian bagaimana ketika Kun Pyo Jin Hein masuk juga berpengaruh. Arhan Pratama di Indonesia coba melakukan tekanan langsung ke depan, umpan yang sangat-sangat tidak terarah dari Arhan Pratama tadi, lebar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Indra Safri saja sangat berharap untuk mendapatkan medali emas, bukan saja buat Indra tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sempat juga memperkuat Persija Jakarta, Bung Maruf. Betul, bersama Persija Jakarta 15 kali tampil dan kemudian mencetak 5 gol, dan juga pernah bersama dengan U19 dengan 7 kali penampilan, 2 gol, dan
di Under 23 juga. Yang menarik dia memang sebenarnya bisa dikatakan lebih dibesarkan oleh Bali, tapi tidak mendapatkan tempat di Bali sebelum akhirnya memperkuat Persis Solo dan sempat dipinjam Persija Jakarta. Putar bola tadi dibenarkan oleh Arhan. Kini Beckham, oh sangat baik. Ada Fajar Fatur Rahman di kotak penalti, shooting. Oh, umpan tadi maksudnya kepada Titan Agung. Tidak bisa, maksudnya Raihan Alif tadi. Tidak bisa menyambar bola tadi Raihan Alif. Ya, luar biasa bagaimana umpan yang sangat baik ya. Terutama dari Beckham, bagaimana Beckham memberikan umpan terus yang sangat baik. Fajar, dan sayang sekali tipis tidak bisa dijangkau tadi. Arhan, kita lihat Rehan ya. Raihan Alif gagal tadi untuk menyambar bola. Dan umpan sangat baik tadi dari Fajar. Pelanggaran, masih Beckham langsung ke tengah. Gagal tadi oleh Naung So. Ada Raihan Alif. Fajar Fatur Rahman shooting. Gol yang sangat cantik, luar biasa tadi. Tendangan torpedo dilepaskan, dilesakkan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain asal klub Borneo FC, pemain kelahiran Biak ini mampu menaklukkan penjaga gawang Pio Pio Tu untuk yang keempat kalinya buat Indonesia, untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi 4-0 buat Indonesia. Sedangkan Muhammad Fajar Fatur Rahman sendiri sudah mencetak 2 gol di ajang SEA Games ini, Bung Maru. Iya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat berkelas, kemudian tembakan yang sangat berkualitas, tidak mendapatkan pengawalan, tidak mendapatkan tekanan. Tembakan dari luar kotak penalti terukur, terarah, dan kemudian menghujam keras ke dalam gawang dari Myanmar. 2 gol yang membuka peluang Indonesia. 1 kaki Indonesia bisa dikatakan menapak di partai semifinal SEA Games. Sebuah gol yang sangat cantik tadi dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, yang memang sangat bebas tadi posisinya, sehingga sangat leluasa untuk memberikan shooting yang sangat mengejutkan. Balik pada Irfan. Arhan Pratama angkat langsung, gagal tadi. Cit Aye, Aung Tia,